Pemirsa, di tengah konflik yang makin memanas, Amerika Serikat meminta negara yang tergabung dalam NATO atau mengawal kapal-kapal di Timur Tengah. Sementara, Iran ini juga tegaskan tidak akan membiarkan kapal sekutu Amerika Serikat dan Israel melintasi Selat Hormuz. Perang di Timur Tengah yang semakin memanas membuat Selat Hormuz hingga kini sulit dilewati. Harga minyak pun terus melonjak. Amerika Serikat pun meminta negara-negara yang tergabung dalam NATO untuk ikut mengamankan kapal yang melintasi Selat Hormuz. We're always there for NATO. We're helping them with Ukraine. As many, it's got an ocean in between us. Doesn't affect us, but we've helped them. It'd be interesting to see what country wouldn't help us with a very small endeavor, which is just keeping the Strait open. That, by comparison, is a small. It's small because Iran has very little firepower left. Diketahui Selat Hormuz merupakan titik energi global, tempat melintasnya sekitar 20% konsumsi minyak mentah dan gas alam cair dunia setiap harinya. Sebelumnya harga minyak dunia dilaporkan melonjak lebih dari $100 Amerika Serikat per barel di tengah konflik Timur Tengah yang terus meningkat. Pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei, juga memerintahkan pasukannya untuk tetap menutup Selat Hormuz. Pernyataan itu disampaikan Mojtaba melalui siaran televisi Iran. Iran akan tetap memblokir Selat Hormuz yang merupakan jalur pelayaran minyak tersibuk dunia. Hal tersebut dikatakan pemimpin tertinggi Iran yang baru, Mojtaba Khamenei, dalam sebuah siaran televisi pemerintah Iran. Namun Khamenei tidak tampil langsung. Dalam pesan publik pertamanya, Mojtaba mengatakan Iran harus memanfaatkan daya tawar agar bisa terus menutup Selat Hormuz. Karena kawasan tersebut merupakan titik di mana posisi musuh amat rentan. خواست توده‌های مردم ادامه دفاع مؤثر و پشیمان کننده است. همچنین قطعاً همچنان از اهرم مسدود کردن تنگه هرمز باید استفاده شود. در مورد گشودن جبهه‌های دیگری که دشمن در آن تجربه ناچیزی دارد و به شدت در آن آسیب پذیر خواهد بود، مطالعاتی صورت گرفته است و فعالسازی آن در صورت استمرار وضع جنگی و بنابر رعایت مصالح صورت خواهد گرفت. Mojtaba memberikan pesan publik perdananya setelah terpilih sebagai pemimpin tertinggi Iran. Mojtaba menggantikan ayahnya Ayatollah Ali Khamenei yang tewas karena serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran. Perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran tidak hanya menyasar fasilitas militer. Kali ini kilang minyak menjadi sasarannya. Perang di Timur Tengah menyasar kilang hingga penyimpanan minyak sejumlah negara. Serangan terbaru menghantam tempat penyimpanan minyak di Oman. Api pun menyebar dengan cepat dan hingga kini masih dalam proses pemadaman. Iran pun membantah serangan ini. ضمن آنکه حادثه‌ای که در بندر سلاله کشور دوست همسایه و برادرمان عمان اتفاق افتاده است بسیار مشکوک به نظر می‌رسد. جمهوری اسلامی ایران در حال بررسی این موضوع است. امنیت و حاکمیت ملی عمان برای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قابل احترام میباشد. Tak hanya di Oman, kilang minyak di Bahrain juga meledak usai dihantam rudal pada Senin 9 Maret lalu. Kantor berita milik negara Bahrain mengumumkan tentang keadaan darurat akibat serangan rudal ini. Sebelumnya, kompleks kilang minyak Fujairah, salah satu kilang minyak terbesar di Timur Tengah, juga terbakar. Kebakaran terjadi akibat jatuhnya puing drone yang dicegat oleh sistem pertahanan udara Uni Emirat Arab. Hasil penyelidikan terungkap drone ini bukan milik Iran. Tak hanya negara tetangga, depo minyak di Iran juga menjadi target. Serangan Israel ini menyebabkan kebakaran besar. Kebocoran minyak dari depo yang rusak bahkan menjalar ke jalan-jalan di Teheran.
Langit Teheran Iran pun menghitam usai depot minyak diledakkan Israel. Rangkaian serangan ini semakin membuat produksi minyak Teluk semakin di ujung tanduk. Negara-negara di dunia pun terus mencari cara untuk mengantisipasi krisis minyak dunia. Indonesia pun langsung mengalihkan impor minyak mentahnya dari Timur Tengah ke Amerika Serikat. Pemirsa, perang antara Iran dan AS Israel yang telah berlangsung lebih dari 3 pekan mulai berdampak pada krisis energi global. Akibat perang, sejumlah negara bahkan mulai kehabisan stok BBM serta gas yang membuat harga turut melambung. Dampak krisis energi mulai terasa menyusul serangan yang dilakukan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Di Kamboja, gangguan pasokan bahan bakar mulai terasa dengan ratusan SPBU ditutup di seluruh negeri. Beberapa SPBU tutup di seluruh kota di Kamboja dengan sejumlah tulisan permintaan maaf atas ketidaktersediaannya bahan bakar. Di lokasi lain, truk-truk tangki bahan bakar terlihat masih melakukan pengiriman pasokan dengan jumlah terbatas yang membuat SPBU tersebut langsung diserbu pengguna kendaraan untuk mengisi bahan bakar. Pemerintah Kamboja pun mengkonfirmasi akan melakukan penutupan sementara terhadap 2.000 SPBU di seluruh negeri. Chẳng từ đà chẳng thầm ông nguôi dạy mơ với mơ chẳng nhưng mà pin đó nhưng mơ người bạn tục đã tới mơ chỉ mà pin đó mà đòi nó theo bắt khơi mơ bị mà tàu ta chưa có hỏi nữa. Di India, perang di Teluk antara AS Israel dengan Iran membuat stok gas mengalami krisis. Sejumlah restoran di kota Prayagraj, India Utara bahkan berada di ambang penutupan akibat kehabisan stok gas. Para pemilik restoran menjelaskan bahwa krisis ini telah berdampak buruk pada operasional restoran. Adapun harga minyak dan gas melonjak setelah operasi militer AS dan Israel terhadap Iran berlangsung setelah hampir 2 pekan. Selat Hormuz yang kini telah ditutup oleh Iran membuat 20% pasokan minyak dan gas global terganggu. Presiden RI Prabowo Subianto memerintahkan jajarannya mengkaji sejumlah opsi penghematan guna antisipasi lonjakan harga minyak imbas membaranya perang di Timur Tengah. Salah satu yang dipertimbangkan ialah penerapan work from home yang sebelumnya pernah diterapkan di masa pandemi COVID-19. Kita hadapi perkembangan yang terjadi secara global di kawasan Eropa dan Timur Tengah, dan ini tentunya memberi dampak kepada kita karena akan mempengaruhi harga BBM. Harga BBM juga bisa mempengaruhi harga makanan. Kita alhamdulillah sudah mengamankan masalah pangan yang mendasar. Masalah BBM kita sebenarnya sudah punya rencana-rencana, ini akan kita akselerasi, ya. Tapi tentunya kita juga sekarang harus melakukan langkah-langkah yang proaktif, dalam arti kita harus melakukan penghematan konsumsi BBM. Ya, kita tidak bisa menganggap bahwa apapun terjadi kita aman, ya kita bersyukur kita aman, tapi kita tidak ada upaya untuk mengurangi konsumsi BBM kita. Banyak negara sudah melakukan langkah-langkah. Mungkin Seskap, ada Seskap? Oh. Ada slide untuk memberitahu berapa langkah ini, langkah Pakistan, ya. Ini hanya sebagai perbandingan. Jadi mereka menganggap ini sudah kritis, jadi dikatakan critical measures. Seolah bahwa ini bagi mereka seperti kita dulu waktu COVID. Mereka melaksanakan work from home, kerja dari rumah,
untuk semua kantor, pemerintah maupun swasta. 50% bekerja dari rumah. Kemudian hari kerja mereka potong hanya menjadi 4 hari. Ini hanya contoh, ya. Ini contoh. Maksud saya, ini ada berapa hari. Saya kira kita bisa mengkaji masalah ini, ya kan? Saya kira kita juga harus mengupayakan bahwa kita melakukan penghematan. Saya percaya 2-3 tahun kita akan sangat kuat, tapi tetap kita harus hemat konsumsi. Di minggu ketiga konflik di Timur Tengah, Direktur Kontra Terorisme Nasional AS, Jokhan, ini mundur dari jabatannya. Alasannya tegas, hati nuraninya menolak perang di Iran. Ia juga membagikan salinan surat pengunduran dirinya di media sosial. Di tengah perang Amerika Serikat Israel dengan Iran, Direktur Kontraterorisme Nasional Amerika Serikat Joe Kent mundur dari jabatannya. Kent telah mengirimkan surat pengunduran dirinya kepada Presiden AS Donald Trump. Ia juga membagikan salinan surat tersebut di akun media sosial X pribadinya. Alasannya tegas karena hati nuraninya menolak perang di Iran. Dalam surat tersebut, Kent juga menuding pejabat tinggi Israel dan media AS menjalankan kampanye misinformasi yang mendorong perang terhadap Iran. Diketahui Joe Kent menjabat sebagai Direktur Pusat Kontraterorisme Nasional sejak tahun 2025. Sebelumnya, perang antara AS Israel dan Iran terjadi sejak 28 Februari 2026 dan masih berlangsung hingga kini. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah Iran mengungkapkan besarnya korban sipil dan kerusakan infrastruktur akibat serangan AS Israel yang masih berlangsung. Ratusan wanita dilaporkan tewas dan puluhan ribu fasilitas sipil rusak. Pemerintah Iran memaparkan dampak serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap warga sipil serta infrastruktur pada hari Sabtu waktu setempat. Dalam konferensi pers, juru bicara pemerintah Iran Fatemeh Mohajirani menyebut sedikitnya 223 wanita tewas dan 2.729 terluka. 16 tenaga medis gugur, 35 pusat medis, 152 unit kesehatan dan 32 ambulans rusak, 5 diantaranya tidak dapat diperbaiki. 120 sekolah mengalami kerusakan serius dan setidaknya 206 guru dan siswa telah gugur. Serangan juga menyebabkan kerusakan luas pada fasilitas sipil di berbagai wilayah Iran. Sebanyak 42.914 unit sipil mengalami kerusakan termasuk unit rumahan. Sekitar seperempat dari jumlah kerusakan tersebut dilaporkan berada di ibu kota Tehran. به صورت حماسی‌تر از هر سال برگزار کردند. 42914 واحد غیرنظامی آسیب دیده که 36489 واحد مسکونی بوده و در این بین از این عدد 10,000 واحد در استان تهران قرار داره و 6179 واحد تجاری هم آسیب دیده. تعداد شهدای زن 223 و تعداد مصدومین زن 2729 نفر هست. ادامه گزارش در مورد آسیب‌ها باید عرض بکنم که 43 واحد پایگاه‌های اورژانس آسیب دیده، 3 واحد به صورت کامل تخریب شده. آمبولانس‌های آسیب دیده ما 32 دستگاه هستند. 5 دستگاه به صورت کامل تخریب شده و اتوبوس آمبولانس آسیب دیده هم 2 دستگاهه و مراکز درمانی آسیب دیده هم 35 واحد هستند و واحدهای بهداشتی آسیب دیده هم 152 واحد و تعداد شهدای سلامت هم بالغ بر 16 نفر. Kerusakan juga turut berdampak pada sejumlah situs bersejarah seperti Menara Azadi serta Kompleks Farahabad. Eskalasi konflik global ini bukan hanya urusan geopolitik, namun juga menyentuh kehidupan masyarakat dunia. Kenaikan harga energi dan potensi krisis ekonomi menjadi ancaman nyata yang harus diantisipasi. Pemerintah Indonesia pun diminta sigap dan kita semua perlu waspada karena dampak perang bisa terasa hingga ke dapur rumah kita.